Iri dan dengki, begini cara mengobatinya dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pernah nggak sih merasa iri melihat teman yang lebih sukses, punya barang lebih keren, atau hidupnya terlihat lebih bahagia? Wah, kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian. Perasaan iri itu manusiawi, tapi kalau dibiarkan bisa jadi penyakit hati yang berbahaya. Islam sendiri sudah mengajarkan cara mengobati iri dan dengki ini supaya hati kita tetap bersih dan hidup lebih tenang. Yuk, kita kupas bareng-bareng. Apa itu iri dan dengki? Dalam Islam, iri dan dengki disebut juga dengan hasad. Secara sederhana, iri adalah perasaan ingin memiliki sesuatu yang dimiliki orang lain. Kalau masih dalam batas wajar, mungkin bisa jadi motivasi. Tapi kalau sudah masuk ke dengki, ini bahaya banget. Dengki adalah iri yang disertai keinginan agar orang lain kehilangan nikmatnya. Na'udzubillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian saling mendengki, saling menipu, saling membenci, dan saling membelakangi." Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini, jelas banget kalau dengki itu dilarang dalam Islam, karena bisa merusak hubungan sesama manusia. Kenapa dengki itu berbahaya? Dengki itu ibarat api kecil yang bisa membakar seluruh rumah. Awalnya cuma sekadar iri, lama-lama jadi benci, lalu bisa berujung pada tindakan buruk, seperti menjelek-jelekkan orang lain, memfitnah, bahkan menyabotase kebahagiaan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, hasad itu bisa memakan kebaikan, sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Kebayang nggak? Amal kebaikan yang susah payah kita kumpulkan, bisa habis begitu saja, hanya karena iri dan dengki. Nggak rugi tuh? Cara mengobati iri dan dengki dalam Islam. Oke, sekarang kita masuk ke cara mengobatinya. Jangan khawatir, Islam sudah kasih solusi terbaik. 1. Sadar bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba renungkan, kenapa kita iri? Karena merasa orang lain lebih beruntung, kan? Padahal setiap orang sudah punya bagiannya masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kalian iri hati terhadap karunia yang Allah berikan kepada sebagian kalian lebih banyak dari yang lain." Quran Surat An-Nisa ayat 54. Jadi, kalau ada teman yang lebih kaya, lebih pintar, atau lebih sukses, ya sudah, itu memang rezekinya. Kita juga pasti punya rezeki sendiri yang sudah ditentukan. 2. Perbanyak bersyukur. Daripada sibuk iri, kenapa nggak fokus bersyukur aja? Bisa jadi, yang kita iriin justru iri sama kita. Misalnya, kita iri dengan teman yang sukses berkarir. Dia justru iri sama kita, yang hidupnya lebih santai dan bahagia. Ingat, kebahagiaan itu bukan cuma soal materi. 3. Doakan kebaikan untuk orang yang kita iriin. Ini mungkin terdengar sulit, tapi justru ini kuncinya. Kalau kita iri sama seseorang, coba deh doakan mereka. Misalnya, "Ya Allah, tambahkan keberkahan dalam rezeki teman saya ini, dan berikan saya rezeki yang halal juga." Kenapa harus begitu? Karena malaikat akan mendoakan kita dengan doa yang sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang berdoa untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya, maka malaikat berkata, "Amin, dan untukmu juga seperti itu." Hadis riwayat Muslim. Enak kan? Kita doain orang, kita juga dapat doa dari malaikat. 4. Fokus perbaiki diri. Daripada sibuk melihat orang lain, lebih baik kita sibuk memperbaiki diri sendiri. Hidup ini bukan kompetisi dengan orang lain, tapi kompetisi dengan diri kita sendiri. Mau lebih baik? Tingkatkan kualitas diri, belajar lebih giat, dan berusaha lebih keras. Kalau kata anak zaman sekarang, kalau dia bisa, kenapa kita enggak? Kalau dia nggak bisa, ya udah, kita tetap bisa. 5. Hindari pergaulan yang suka gosip dan nyinyir. Pernah nggak awalnya biasa aja, tapi gara-gara nongkrong sama teman-teman yang suka ngomongin orang, tiba-tiba kita jadi ikutan iri.
Hati-hati. Lingkungan berpengaruh besar terhadap hati kita. Lebih baik berteman dengan orang-orang yang selalu positif dan mendukung kita untuk jadi lebih baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu akan mengikuti agama temannya, maka perhatikanlah dengan siapa ia berteman. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi, kalau lingkaran pertemanan kita lebih sering ngomongin kesuksesan orang dengan nada iri, mungkin saatnya cari teman baru. Kesimpulan, yuk jaga hati dari iri dan dengki. Iri dan dengki bukan sekadar masalah perasaan, tapi penyakit hati yang bisa menggerogoti kebahagiaan dan bahkan menghancurkan amal kebaikan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan bahwa hasad itu seperti api yang membakar kayu bakar. Sedikit demi sedikit akan menghabiskan pahala kita tanpa kita sadari. Maka, penting bagi kita untuk segera mencari cara mengobatinya sebelum sifat ini semakin berakar dalam hati. Salah satu langkah utama adalah memahami bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun nikmat yang bisa salah alamat. Jika orang lain mendapat kelebihan, itu bukan berarti kita dirugikan. Mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik untuk kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 54 bahwa kita tidak boleh iri terhadap karunia yang diberikan kepada orang lain. Dengan menyadari hal ini, hati kita akan lebih tenang dan tidak sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Selain itu, kunci utama untuk membentengi diri dari iri adalah dengan memperbanyak rasa syukur. Syukur bukan hanya soal menerima apa yang sudah kita punya, tapi juga mengakui bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita lebih banyak bersyukur daripada mengeluh, maka nikmat kita akan semakin bertambah, sebagaimana dijanjikan dalam Quran, surat Ibrahim ayat 7. Jika kalian bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat untuk kalian. Dengan kata lain, semakin kita bersyukur, semakin Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan keberkahan dalam hidup kita. Langkah lain yang sangat efektif adalah membiasakan diri untuk mendoakan orang lain. Jika kita iri terhadap seseorang, cobalah untuk mendoakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah keberkahannya. Ini bukan hanya membantu kita menghilangkan rasa iri, tetapi juga menjadi cara cerdas mendapatkan keberkahan yang sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa malaikat akan mendoakan kita dengan doa yang sama seperti yang kita panjatkan untuk orang lain. Jadi, kalau kita ingin mendapatkan nikmat yang sama, kenapa tidak mulai dengan mendoakan orang lain? Selain itu, kita juga perlu fokus memperbaiki diri dan mengejar kebaikan. Daripada menghabiskan waktu mengamati kehidupan orang lain, lebih baik kita gunakan waktu itu untuk meningkatkan kualitas hidup kita sendiri. Belajar lebih giat, bekerja lebih sungguh-sungguh, dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah langkah yang jauh lebih bermanfaat dibandingkan sibuk merasa iri. Hidup ini bukan perlombaan dengan orang lain, tetapi perlombaan untuk menjadi lebih baik dari diri kita sendiri kemarin. Terakhir, kita harus menjaga lingkungan dan pergaulan kita. Teman yang suka menggosip dan menebarkan aura negatif bisa membuat hati kita semakin kotor. Sebaliknya, berteman dengan orang-orang yang positif akan membantu kita lebih bersyukur dan fokus pada hal-hal baik dalam hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa seseorang akan mengikuti agama dan kebiasaan temannya. Maka penting untuk memilih lingkungan yang mendukung kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, insya Allah hati kita akan lebih tenang, hidup lebih bahagia, dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin erat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.